Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi sahabat UI yang insya Allah teman-teman selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan yang ceria ini. Alhamdulillah Ibu. Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Puasa lancar nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sahabat UII, teman-teman sekalian yang insya Allah teman-teman semua menyaksikan podcast kali ini adalah salah satu podcast program yang spesial. Ini adalah salah satu podcast program dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Salah satu sesi menarik di bulan Ramadan ini, di mana selain teman-teman bisa tonton nanti ketika untuk menunggu buka puasa, atau ketika teman-teman nanti mungkin ingin menambah ilmu dan lain sebagainya yang pastinya akan sangat bermanfaat ketika nanti saya di sini bersama ibu dosen saya yang nanti akan saya perkenalkan. Tentunya ini salah satu dosen spesial di Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sonata. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabarnya sehat Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Beliau ini bernama Ibu Sri Haningsih. Beliau adalah salah satu dosen pendidikan agama Islam. Beliau salah satu dosen saya yang sudah selama 2 semester atau 3 semester bertemu dengan jenengan Bu. Kurang lebih 3 semester ya. Nah, 3 semester saya bertemu dengan Bu Sri Haningsih ini membahas banyak hal. Nah, alhamdulillah kali ini saya dipertemukan lagi dengan beliau, di mana akan membahas salah satu tema yang spesial, topik yang sangat spesial, di mana topik ini sangat relate dan relevan dengan kejadian sekarang. Di mana topik ini sebuah topik yang sekarang ini sedang terjadi di mana-mana. Nah, topik kali ini berjudul Strategi Mendidik Kids Zaman Now, Perspektif Pendidikan Agama Islam, bersama Ibu dosen Sri Haningsih. Nah, Bu, sebelumnya saya mau bertanya nih. Pertanyaan saya sebenarnya cukup simpel. Kita kan punya judul strategi mendidik kids zaman now. Lalu perbedaan strategi sama metode ini apa ya Bu? Karena saya pikir ini adalah hal yang sama, tetapi sepertinya ini hal yang berbeda. Bagaimana Ibu menjelaskan ini? Baik, kata kuncinya kalau pertanyaan Mas Atta tadi perbedaan, maka saya akan sampaikan perbedaannya. Jadi ada 3 sesungguhnya Mas Atta. Strategi itu adalah skala makro, merupakan desain ataupun rancangan skala makro untuk tercapainya suatu tujuan. Karena sifatnya makro, maka perlu disiapkan sedetail mungkin. Nah, strategi, contoh begini, dan saya balik bertanya kepada Mas Atta. Misalnya kita mau perang, yang kita hadapi itu 10.000, kita hanya punya 100, kira-kira apa? Wah, pasti kalah Bu kalau segitu. Dari jumlah? Kita tidak fokus pada jumlah saja, tapi kita itulah strategi kita by design. Tentunya kita siapkan segala sesuatu yang terkait dengan bagaimana supaya tercapai apa goal kita, itu strategi. Kemudian setelah kita tahu bagaimana siapa musuh kita, tanda kutip itu ya, kita pakai metode yang tepat, yang pas, efektif dan efisien, apalagi di lapangan gitu ya. Dengan apalah mungkin malah tidak kelihatan musuhnya. Nah, baru nanti yang terakhir itu teknis. Itu Mas, kaitannya dengan sebagai gambaran awal kaitannya dengan strategi, perbedaannya dengan metode yang Mas Atta tanyakan tadi. Oh, berarti strategi ini bagaimana cara kita memenuhi goal? Goalnya kita yang ingin kita achieve itu apa? Seperti itu ya? Iya. Nah, terkait ini mendidik anak zaman now ya. Anak zaman now itu kalau di zaman saya ya, di waktu saya SMA itu ya kita main, karena belum waktu itu smartphone belum terlalu itu ya, karena identik sekali. Nah, tapi untuk sekarang ini anak zaman now itu seperti apa tuh? Anak zaman now kalau boleh saya sederhanakan bahasanya adalah anak yang memang dari dalam kandungan sudah kenal teknologi Mas. Dari dalam kandungan? Iya, saat ditiupkan roh, hati-hati Mas Atta calon ayah besok. Insya Allah. Iyalah. Ini sekarang kan bagaimana nanti pendekatannya aplikatif ya, kita ngobrol pagi hari ini. Jadi maksud saya di dalam kandungan sudah kenal teknologi itu, saat ditiupkan roh kan sudah ada dialog di situ. Kita bisa periksa nanti sambil tadarus momentum Ramadan begitu ya. Al-A'raf 172, di situ ada sapaan Allah kepada kita, alastu birabbikum. Qalu bala. Yes, I see di situ
glutek-glutek itu kan sudah ngomong lah nanti ini berhati-hati. Maksud saya itu bukan kok nakut-nakuti, namun seorang ayah, seorang ibu, terutama ibu yang sedang mengandung harus bagaimana strateginya untuk bagaimana nanti harapannya putra atau putrinya menjadi putra-putri yang solih atau solihah. Karena sudah ngerti sebagai native zaman now tersebut, ya jangan sampai diisi ibarat itu kaset kosong, jangan diisi yang macam-macam. Pernah kan? Iya, hadis Tarhawi pernah kan? Mamin mauludin ilayulatu alal fitrah. Fitrah di sini itu apa? Jadi tergantung writernya. Ini kertas Mas ya, saya tulis gitu ya. Nah, ini ada bukti tulisan gitu kan, mamin mauludin ini kan ada tulisan, tergantung writernya kan, tergantung bapak dan ibu. Siapa yang menulis di kertas itu? Yes, itulah ayah. Seperti itu kira-kira. Jadi mengapa tadi saya sampaikan di dalam kandungan itu sudah kenal bagaimana teknologi. Nah, kalau writernya yang menulis tidak diarahkan hal yang baik, bagaimana nanti menjadi anak yang baik begitu. Iya. Berarti zaman now ini seperti tadi yang ibu jelaskan, itu bagaimana nanti orang tua mengelola anak itu, mengatur anak itu. Iya. Salahnya mungkin mendidik ya. Mendidik. Berarti semuanya tergantung bagaimana keluarga itu mengelola anak. Iya, betul. Karena anak itu lahir dalam keadaan suci. Zaman now itu seperti itu ya. Iya, Mas. Oke. Nah, ini menjadi pertanyaan banyak orang ya, terutama yang belum punya anak seperti saya pasti. Kira-kira menurut ibu, seberapa sulit mau mendidik atau memberikan pelajaran-pelajaran positif kepada anak zaman sekarang? Seberapa sulit sih? Ini kataku, saya selalu senang dengan itu ya, menandai notes gitu dengan kata kunci pertanyaan Mas Atta. Sulit. Menurut saya tidak ada sesuatu yang sulit, ya. Semua itu ada solusinya. Semua ada jalannya. Iya, maka perlu strategi tadi, perlu ilmu banyak hal kita membaca. Seorang calon ayah, calon ibu, maksud saya ya dengan membaca, apalagi ya, akademisi seperti Atta gitu ya, nanti Nona Atta yang saya belum dikenalkan itu nanti bisa by design bagaimana betul-betul menyiapkan strategi supaya putra putrinya nanti menjadi anak yang solihah. Mengapa itu penting gitu kan ya, underline-nya di situ. Betapa sulitnya bagaimana, tidak ada yang sulit gitu kan, tidak ada yang sulit. Yang sulit adalah kita sendiri ketika belum siap dengan strategi, belum siap dengan materi yang sesuai. Jadi dibuat roadmap. Masa anak dibuat roadmap nggak mau kalah dengan penelitian ya Mas. Iya, dalam marketing pipeline seperti itu betul. ya. Tapi itu penting menurut saya, karena tadi saya di awal ini kertas putih tergantung siapa yang menulisnya, mau dijadikan hijau, kuning, pelangi tergantung kita. Oke. Nah, karena kita diberi pikiran ya, diberi ilmu, ya kenapa tidak kita siapkan sebaik mungkin. Jadi sekali lagi saya izin meralat, tidak ada yang sulit, namun ada solusi. Nanti akan saya sampaikan bagaimana solusi alternatifnya supaya bisa tercapai apa yang sudah dicita-citakan oleh pasangan ayah dan ibu saat mendidik anak mulai dalam kandungan tadi itu, bahkan sampai besar sebesar atas. Wah, iya. Berarti sebenarnya tidak ada kesulitan, hanya saja bagaimana memilih strategi. Seperti tadi yang disampaikan, strategi, metode, rencana dan lain-lain sebagainya. Iya, Mas Atta. Oke. Nah, menurut ibu sendiri, zaman now, kita bicara secara bahasa zaman now itu kan artinya zaman sekarang. Zaman sekarang itu zaman yang sangat relatif atau relate dengan namanya teknologi. Nah, apakah teknologi itu sebenarnya memiliki pengaruh kepada proses mendidik seorang anak? Apakah pengaruh ya? Pengaruh, dampak. Memang segala sesuatu, tidak hanya teknologi, semua di dunia ini berpengaruh. Dan pengaruh ini tidak selamanya negatif, Mas. Tidak boleh kita langsung blacklist kayak gitu. Wah, ini setelah ini boleh ya saya kemas sambil seakan-akan cerita gitu. Boleh, sangat boleh. Jadi begini, kadang-kadang wah selama sekarang pandemi semua internet, kuliah online, ibu-ibu, para emak-emak itu yang belum pernah megang HP sama mama, ibu, wah umi, macam-macam habis semua itu satu rumah, misalnya anaknya itu 4, ada yang perguruan tinggi, SLTA, SLTP, SD, bahkan ada yang masih bayi gitu ya. Segala macam kayak gitu Mas ya. Itu apakah harus terpenuhi sekian itu ketika itu memang live pembelajarannya lagi online. Nah kemudian ada orang,
udahlah ngobrolnya lagi ngeruminya para emak-emak di suatu kampung itu begini. Selama ini apa namanya pandemi gini udah susah kerjaan, mana harus nyiapin laptop lah, menyiapkan ini, bingung mengendalikan semua orang serumah diam semuanya. Sampai yang satu di lantai 2, satu di bawah aja, emaknya mau minta apa pakai WA. Apakah itu langsung kaitannya dengan dampak teknologi? Apakah itu langsung di blacklist negatif? Kan tidak. Maka tergantung bagaimana kita. Maka kalau boleh saya sarankan pertanyaan Mas Atta tadi, ada jam efektif untuk menggunakan teknologi itu bagi anak-anak atau seperti apa Bu? Iya, kalau saya boleh berbagi Mas Atta dan para pemirsa semuanya, adik-adik sahabat UI yang insya Allah selalu dalam rahmat Allah. Jadi saya punya jam efektif dan saya punya magnet. Penasaran magnetnya apa coba pengen tahu? Kurang tahu nih saya. Magnetnya itu meja makan kalau ibu itu. Meja makan ya. Kemudian saya siapkan di sini ada semacam nampan bahasa Jawanya kalau apalah tempat itu. Terus saya minta taruh di sini plak gitu. Jadi saya yang kuasa dalam hati dan semua HP-nya Atta misalnya anak saya ditaruh sini. HP-nya bapak semua di rumah ada 4 orang ada 4 HP. Udah. Sekarang waktunya ngobrol. Nah itulah jam efektif. Jadi ngobrolnya kalau nanti semua megang HP tuh, saya panggil pun kadang-kadang kalau apa itu Mas? Pakai headset. Nah, saya pakai headset ya, pakai headset. Teriak itu enggak dengar. Saking kerasnya itu ya Bu, mungkin yang dia dengarkan atau dia fokus di apa itu ya, gitu. Kalau sedang hujan mungkin kuliah aneh karena telinganya ditutupin. Iya, Nah, betul, saya betul. teriak coba. Nah, maka sekali lagi katanya dengan dampak teknologi itu ya positif negatif, kita kondisikan tidak selamanya negatif, tergantung bagaimana kita sebagai orang tua. Dan jangan lupa ada jam efektif untuk putra-putri kita. Saya belajar dengan para senior juga sih, ini saya pernah dengar bagaimana sih caranya, triknya gitu Mas Atta ya. Oh ternyata anak saya 2, yang satu tuh memang dan seneng gambar gitu ya, karena memang dia satu, yang satunya memang di komunikasi, dia nulis. Nah ini gimana menyatukan, tapi saya ingin bagaimana obrolannya berjalan lancar ya bapaknya gitu kan, gitu nanti di rumah itu sepi karena semuanya fokus dengan gadget mereka. Ya itu perlu ada solusi Mas. Maka itulah strategi, jadi skala makro tetapi tercapai bagaimana komunikasi, kita bangun komunikasi yang efektif, ada jam efektif gitu ya, siapapun dan kerja dimanapun kita taruh minimal 2 jam dalam 24 jam sehari. Bagaimana caranya? Termasuk jamaah maghrib sama subuh itu wajib ain menurut saya. Ya, jadi kondisikan itu sehingga nanti pertanyaan Mas Atta tadi itu bisa ya by proses, tidak selamanya terjamin 100% sih. Kadang-kadang maaf ini lagi nugas, maaf ini ada deadline. Nah, saya mau ngomong apa coba? Kalau semua deadline semua, saya sendiri nugas juga. Udah nanti kapan ketemunya? Ada cara yang lain. Magnet, meja makan, sambil mama sayur kalah dengan nugas deadline dari dosen. Selesai. Ini buat sahabat UI, semua pemirsa yang ada di sini, ini kita menemukan salah satu tips dari beliau. Bahwasanya dalam mengelola teknologi di dalam keluarga, kita bisa tuh mengikuti tips dari Ibu Srihaningsih ini ya. Dalam meja makan kita siapkan tempat di mana pada saat anak-anak dan keluarga kumpul itu HP-nya ditaruh. Lalu semuanya akan fokus dengan quality time, semuanya akan fokus dengan interaksi antar keluarga sehingga kehangatan dalam keluarga bisa dibangun di waktu itu. Dan ini sangat penting untuk kita catat dan siapa tahu kita bisa praktekkan, dan pasti tentu akan saya praktekkan ketika besok saya punya anak ya. Oke, siap ya. Kalau saya sekarang belum bisa Bu, karena ya HP siapa yang ditaruh. Oke. Iya, oke. Dalam prosesnya akan ada banyak sekali teknologi yang berkembang. Karena teknologi itu kan tidak bisa kita pungkiri akan selalu ada ya Bu. Nah, bukankah teknologi ini lebih banyak ya ketika kita berbicara zaman sekarang? Seperti tadi yang Ibu sampaikan, ada anak kuliah, ada anak sekolah. Bukankah teknologi ini sebenarnya membawa ke arah yang lebih maju? Lalu penyebabnya biasanya apa Bu? Kok bisa anak ini malah menggunakan teknologi ini, malah ya kita tahu misalkan kecanduan atau apa? Nah sebenarnya apa menurut Ibu ini?
Oke, kalau boleh saya sederhanakan pertanyaan Mas Atad, bagaimana value control ataupun manajemen kontrol juga orang tua kepada anak ketika sudah eranya teknologi. Jangan sampai kita mendidik anak itu kita samakan masa saya kecil. Nggak bisa. Banyak nanti perbedaan. iya banyak banget. Bahkan seperti saya ini gaptek, tapi ya belajar dengan anak, jangan malu. Tetapi kembali kepada pertanyaan Mas Atta tadi, masalah kecanduan segala macam, tergantung bagaimana kita. Jangan kita tanda kutip ya, strategi tadi masih di strategi itu Mas Atta dan para pemirsa dimanapun berada, bahwa sahabat UI yang dicintai Allah. Jadi begini, kalau memang itu dianggapnya itu kecanduan atau apa, kita kan bisa mengatur. Caranya kita bisa masuk, mula-mula masuk. Ya tadi kalau saya kan pas, saya katakan gaptek. Ini bagaimana caranya, sambil lihat itu saat dia sedang aktif buka laptop atau sedang internetan, kita tahu oh ini anak saya sedang ini, siapa temannya, followernya, macam-macam. Tapi sambil nanti kita tahu, nah diam-diam jangan langsung disalahkan saat kita seperti itu, nanti pelan-pelan kita berperan sebagai sahabat anak juga Mas Atta gitu. Ya tadi kalau saya itu memang tidak ngerti bagaimana cara ini, bagaimana ngeditnya, pokoknya tanya, mama tanya, padahal tujuannya ingin masuk ke jendelanya, pulingnya kemana saja, masuk ke dunia mereka. Kan misalnya saya Instagram, kalau ya, Instagram saya sosial media, misalnya saya memang bisa ya mengikuti, tapi yang lain tidak tahu, dan mungkin IG-nya tidak satu. Nah, second account-nya kita tidak tahu. Kasih tahu yang murni, ini dosen pembimbingnya, ini tugasnya, ya aman-aman saja. Tadi saya pura-pura tapi nanti ya tapi jangan langsung dilarang banget, karena memang ingat ya, ada psikologi perkembangan ya, masalah itu sangat penting. Seperti itu kira-kira. Jadi kita nggak boleh langsung nyalah-nyalain, jangan nyalah-nyalain terus gitu. Ini kok dari seharian internetan melulu ya, kayak gitu kan negatif terus. Padahal sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, tidak ada yang sempurna, memang ada negatif positif. Nah kita masuk ke sana ya, kita karena sebagai muslimah ya kita masuk dengan jendela religiusitas. Jadi banyak jendela Mas, gitu ibaratnya ya. Kalau ini kan pintu ya, saya cari jendela. Jadi jendela passionnya si anak gitu. Oh, berarti begini pemirsa, ketika tadi beliau sampaikan, bagaimana sih cara untuk mengawasi ya, berarti bagaimana cara untuk mengontrol anak ketika sedang bermain gadget? Tips dari beliau ini menjelaskan bahwasanya kita harus masuk ke dunia mereka secara perlahan. Setelah itu kita bisa mulai mengawasi. Jadi tidak semata-mata langsung dilarang gitu. Tidak semata-mata langsung boleh, orang tuh nggak boleh melarang-larang terus. Tidak semata-mata langsung kamu tidak boleh main Instagram, kamu tidak boleh main sosial media, padahal ada banyak dampak positif di sana. Jadi kita harus pelan-pelan untuk mengawasi ya. Dalam pepatah kan 1000 jalan menuju Roma kan gitu. Iya, kalau boleh begini masuk sedikit Mas Atta. Jadi yang disenangi itu apa? Kata kuncinya senang ya. Kalau misalnya seorang Atta itu senang dengan olahraga, ya orang tua ngomongnya melalui olahraga, kayak gitu. Senang musik, ya musik gitu kan. Jadi jangan langsung semua ikutan saya adalah guru. Kamu harus guru, emangnya tukang roti, nggak boleh gitu. Berarti ini lebih ke passion. Nah, passion. Nah, dalam prosesnya, secara dalam pengalaman ibu sendiri atau ketika ibu kan pasti pengalamannya jauh lebih banyak bagaimana perencanaan dalam bagaimana mendidik anak itu supaya passionnya itu bisa terbangun dengan baik. Kalau meminjam istilahnya dokter, ada diagnosis, ya betul ya? Oh sakitnya apa? Tanya dulu kan. Nah saya sebagai PAI, sebagai guru gitu ya, ada diagnostik tes. Diturunkan lagi digitnya sebagai orang tua, ya kan bisa dari obrolan sehari-hari. Oh anak saya itu ternyata hobinya masak, seneng masak, yang satu senengnya olahraga, satunya musik, apa aja. Sampai misalnya yang suka gambar, sampai misalnya namanya tembok itu nggak ada yang celahnya kan gitu. Jadi kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kesenangan ataupun hobi anak itu, passionnya itu perlu diperhatikan. Jadi supaya apa? Supaya nanti berjalan seirama. Tidak ada mama itu senengannya, nah kayak gitu, tidak ada bahasa Jawanya gerundel. Gerundel it means menggerutu, ya.
jadi gitu Mas, jadi di tengah hari kayak gitu. Dan ketika misalnya saya nggak pintar olahraga, tapi kalau megang raket gitu ya, raket ya cuma nanti seneng kan, ayo main badminton sama mama saya, kebetulan agak suka juga itu, walaupun tidak bisa. Tapi kan nanti lewat situ pas santai, babel morning tea mungkin atau anak apa. akan merasa ditemani oleh orang iya, tuanya. pokoknya seneng lah. Pokoknya tapi itu tadi maksudnya adalah apa yang disenangi anak gitu Mas Atta ya. Kita masuk, makanya juga long proses, tidak bisa Instan. Wah, Tidak nggak bisa instan. Seperti itu kira-kira Mas Atta. Kalau tadi bicara tentang passion. Iya, oke. Nah, kita masih berbicara tentang passion, Bu. Iya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini muncul pertanyaan. Ya. Di zaman sekarang ini, ketika tema kita anak zaman now ya, pengembangan passion anak sekarang itu muncul dilema pastinya. Iya. Dilemanya itu seperti apa sih, Bu? Atau kelebihan, kekurangan, atau dalam proses ibu dalam mendidik anak, mendidik siswanya, mengajar banyak murid pastinya, santri dan lain-lain. Dilema saat ingin mengembangkan passion anak ini sebenarnya terletak di mana? Ya, manusia itu kan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial ya, sahabat UI dimanapun berada, Mas Atta, rahimakumullah. Jadi kaitannya dengan dilema itu ya, kita serba-serbi nih kalau seperti itu. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita nggak boleh ngecas orang ini salah, ini negatif kayak gitu. Jadi dilemanya antara lain mereka itu cenderung menghindari tatap muka karena sudah fokus dengan dunianya sendiri. Sudah fokus dengan gadgetnya, berarti seperti ini gitu ya. Ini kitab sucinya, kitab suci kedua seakan begitu. Hollywoodnya itu smartphone gitu. Dia cenderung buru-buru, maunya langsung gitu ya, must be. Jadi semuanya itu harus, tidak ada yang sunnah. Nah, kayak gitu, semua harus. Nah itu dilemanya. Itu salah satu tantangan yang besar ya berarti untuk orang tua. Mengapa strategi tidak metode kayak gitu? Karena strategi itu jangka panjang. Iya, skala makro. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana dalam kehangatan emosi. Mungkin sudah mulai apa itu? Kehangatan emosi Satu mungkin kan menarik sudah ini. mulai. Kalau Mas Atta mungkin ya ini misalnya jandanya biasanya sisirannya tuh biasa. Di sini udah digini-giniin. Wah, ini ada something Ada yang membuat dia tertarik Iya. sehingga dia berubah. Gitu. Mungkin ini sudah punya teman dekat. Yang perempuan juga sudah itu muternya 7 kali saat saya Waduh. gitu. Lebih misalnya. Iya. Sudah suka kayak gini. Nah, itu pelan-pelan. Alhamdulillah anak Oma sudah tambah ganteng, tambah cantik, masuk. Oh, ternyata memperhatikan saya diperhatikan oleh mama. Bajunya cakep Nona, pakai baju ini. Jadi kehangatan emosi banyak hal. Nanti diajak foto bareng. Jadi foto tidak semata-mata narsis gitu enggak Mas sebenarnya. Ada maksud di dalamnya. Iya, gitu. Nah, terus nanti setelah fotonya jadi, kalau saya tak cerita, nanti dilihat di komentarnya di review. Senengannya aku nanti salah kalau ini. Karena apa? Dia kurang karena apa ingin. Nah, pelan-pelan nanti by proses. Gitu deh. Jadi kalau bicara dilema generasi teknologi itu memang cenderung bisa dibilang egoisitasnya agak lebih menonjol dibanding yang bagaimana sosialnya. Oleh karena itu ya kita perlu berhati-hati. Maka perlu ada ngobrol bareng. Nah, mau itu minum teh sama jajan pasar, mau olahraga kecil. Kalau saya kadang-kadang itu kurang kerjaannya itu, nak mama nggak bisa tidur. Terus keluar, yang nginep ya tidak harus mahal-mahal karena nggak mungkin tuh kalau di hotel satu kamar keruntelan 3 orang, sahabat itu langsung dia akhirnya kan ngobrol, mama, kenapa emang kok tidur? Nggak apa-apa, padahal sudah saya pesan dulu, itu memang tadi sudah mengatakan saya nggak tidur, akhirnya ngobrol, akhirnya curhat banyak, apa kalau mau tidur duluan, ngobrol sama gitu-gitu deh. Jadi banyak cara Mas, itulah strategi, tergantung bagaimana yang kita hadapi. Oke. Ya, tidak dulu rata sih seperti ini. Gitu. Sahabat UI, ini berarti kita mendapatkan salah satu tips terbaru bagaimana cara kita orang tua membangun quality time dengan anak-anaknya. Bagaimana orang tua itu bisa mendidik anaknya dengan masuk ke dunia mereka secara perlahan, secara baik, sehingga anak ini merasa ditemani, anak ini merasa didukung, sehingga dalam proses pengawasannya nanti anak akan merasa nyaman ketika diingatkan oleh orang tua, tidak melawan, tidak tadi menggerutu ya. Iya. Nah, ini salah satu acara Prodi PAI spesial Ramadan. Iya. Saya tuh
jadi mendapatkan sebuah insight atau pertanyaan, Iya. sebuah ide, Ya. atau bagaimana menurut Ibu terkait perencanaan ini dalam perspektif Islam, mengelola anak dalam perspektif Islam, mengajarkan mereka itu seperti apa? Iya. Jadi teringat tadi yang saya sampaikan, solusi alternatif ataupun strategi alternatif bagaimana mendidik anak, strateginya. Saya masuk jendela religiositas gitu ya. Karena sumber hukum yang disepakati kan ada Al-Quran, ada Al-Quran dan hadis. hadis, Ya, gitu ya. yang saya masuk yang insya Allah kadang-kadang tuh Al-Qur'annya tidak ditanya tapi hadisnya apa, suka kayak gitu lebih Pak. Iya, iya. Kadang mahasiswa juga begitu ya. Iya, iya, betul, betul. Sahabat UI begitu. Nah, ini ada salah satu hadis tentang bagaimana perspektif PAI dalam salah hadis wa akhrajal Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala min haqqil waladi 'alal walidi ayyuhsina adabahu wa yuhsina ismahu. Nah, Mas Atta dan sahabat UI dimanapun berada, jadi kata kuncinya di matan hadis min haqqil waladi 'alal walidi, di antara hak anak gitu ya, tanggung jawab orang tua ya, itu adalah bagaimana mendidik anak supaya tingkah laku akhlaknya itu betul-betul akhlak yang terpuji, akhlakul karimah. Bahkan endingnya itu akhlak yang sifatnya aplikatif, mulai bangun tidur sampai akan tidur lagi ya sudah nuansanya itu religi, pokoknya agama. Tapi tidak berarti tidak boleh ada hiburan, tidak boleh ada guyonannya, sebenarnya tidak sih, tetapi Tidak berarti mengekang seperti itu. Iya, jadi itu Mas Atta. Jadi PAI namanya juga pendidikan ya, saya pertajam ya. Iya, pendidikan Ini, agama Islam. Pendidikan agama Islam. Pendidikan dengan pengajaran berbeda. Di situ adalah ada model internalisasi nilai-nilai agama yang masuk kepada perilaku anak, sehingga seperti yang itu loh, core value-nya UI Ya, itu kan ya, berilmu amaliyah, Beramal ilmiah. ilmiah. Ya. Kalau boleh saya itu Mas, saya edit revisi versi podcast kali ini. Iya, iya. Saya tambah di awal Mas, itu berakhlakul karimah, berilmu amaliyah, Amal beramal ilmiah. Karena akhlak itu the first number, perlu nomor satu itu akhlak dulu. Sehebat apapun kalau akhlaknya itu adalah nggak bagus ya menjadi tidak baik. Masih ingat kan bahwa itu mengapa Nabi sampai job desk-nya meminjam istilah bahasa sudah saya modifikasi liutamima makarimal akhlak. jadi itu Mas Atta. Jadi nomor satu itu adalah akhlaknya dulu, core value-nya seperti itu, bukan ilmunya bagus dia tapi akhlaknya nggak bagus, nah nanti pinter tapi keblinger itu bahasa Bisa menjadi sombong kalau ya. tidak hanya sombong, nanti malah berani sama orang tua. Wah, itu malah berbahaya ya. Maka perlu desain strategi yang pas gitu, yang tepat. Begitu Mas Atta. Berarti dalam prosesnya akhlak ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk ditanamkan. Iya, betul. Karena akhlak ini menjadi pondasi. Betul. Karena ketika anak ini akan menjalankan banyak kegiatan, anak ini akan menjalankan perkembangan dalam kehidupan dia, akhlak ini menjadi salah satu pagar untuk menjaga perbuatan anak ini supaya menjauhi hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Nah, berkembang dari apa yang beliau sampaikan tadi, timbul sebuah pertanyaan lagi. Wah, mohon maaf nih Bu, banyak tanya. Boleh. Lalu tips strategi alternatif mendidik anak versi pendidikan agama Islam, versi PAI, itu seperti apa? Mungkin bisa diberikan kepada pemirsa sahabat UI sekalian. Beliau akan menyampaikan mungkin beberapa tips yang akan bermanfaat dan pasti akan bermanfaat di kehidupan sehari-hari bagi orang tua ataupun bagi anak-anak muda calon orang tua seperti saya ini, seperti itu. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mas Atta versi PAI ya. Tadi kata kuncinya tuh mendidik, itu adalah perubahan perilaku, tidak bisa instan. Maka PAI itu selama ini ya kan sudah mencoba sedemikian rupa bagaimana menyapa peserta didik, tidak dengan peserta tapi subjek didik, dilibatkan. Jadi sifatnya bottom up gitu. Seperti inilah ngobrol kan ya. Misalnya membuka kelas pun tidak langsung seakan-akan itu sudah pendekatannya. PAI itu sudah tidak teaching ya, bukan TCL tapi SCL, Student Center Learning. Itu salah satu PAI dan itu adalah senada dengan kalau tidak salah di kitab Ihya Ulumuddin ya, kata Imam Ghazali itu adalah sahabat, tadi panggilannya sahabat ya. Kita manggil pemirsa sahabat UI gitu. Sahabat itu as-sadiq mayyadullu alal khair.
Jadi disebut sahabat apabila selalu menunjukkan hal-hal yang baik. Maka benang merahnya ketika ada menamakan dirinya sahabat kok ada temannya nggak benar dibiarkan, bukan sahabat, itu namanya teman misalnya. Maka almar'u ma'aman ahabba gitu versi PAI. Bertemanlah, bersahabatlah yang membawa nilai ibadah. Dan PAI selama ini mungkin Mas Atta merasakan ya. Pasti saya merasakan. Saya juga alumni PAI, alumni tarbiyah, mohon izin perkenalan, saya lulusan tarbiyah juga, bahwa antara dosen dengan mahasiswa itu benar-benar bersahabat, kekeluargaan gitu. Luar biasa menurut saya. Ada chemistry di dalamnya, ada hubungan yang dibangun antara ibu selaku dosen dengan mahasiswanya iya. seperti itu. Ya tetap menjaga hal-hal yang memang bagaimana kode etik itu tetapi pasti. Dalam bagaimana ya friendly gitu menurut saya. Sesekali juga makan bareng, entah itu apa kayak gitu. Itu penting, itu luar biasa dampaknya. Saya sampai sekarang itu semangat guru saya ya Allah, dulu saya masih ingat Mas, saya diberikan jajan bahkan habis olahraga gitu kan dikasih uang untuk jajan bareng-bareng, sebegitunya kayak gitu. Itu untuk membangun hubungan yang erat antara guru dengan murid, orang tua dan anak seperti itu. Maka menurut saya ya, izin berbagi, sahabat itu bisa dipanggil juga bukan saudara mahasiswa, adik-adik atau teman-teman. Di dalam kelas pun perlu panggilan sahabat, karena tidak segala-galanya seperti saya dengan Atta ini ya. Saya panggilnya tidak Mas, Atta gitu. Dia lebih pintar dalam hal apa, saya tanya, Mas ini gimana caranya? Itu nggak malu saya. Artinya Atta menjawabnya, ya Bu, akan saya sampaikan di luar kelas. Itu etika namanya. Dan itu kan menjadi bangun sinergi itu enak. Dan cara menyampaikan tentu dengan cara yang baik, yang sopan. Misalnya dosennya salah, dia langsung nunjuk mata. Bisa. Iya betul sekali. Itu PAI banget deh. Ini saya bukan karena saya PAI, tapi nyata. Karena saya alumni PAI juga. Saya waktu itu masih Fakultas Tarbiyah. Jadi saya lulusan tahun berapa ya lupa jadinya. Tahun 90. Nah, lulusan tahun 90. Saya masuk 84, jadi kayak gitu. Jadi saya sudah saya bermutu Mas ini Mas. Pasti muka ya. Tua. Jadi saya muka tua kelihatan. Ini nyaris sweet ya begitu ya, nyaris sweet ya. Nyaris ya sudah nenek-nenek. Demikian Mas Atta. Berarti bisa kita simpulkan kepada sahabat PHI bahwasanya salah satu tips dari pendidikan agama Islam dalam mengelola anak itu adalah berteman yang muda menghormati, yang tua menyayangi, dimana semua dalam prosesnya menyampaikan ada kode etiknya, ada sopan santunnya, sehingga kita bisa menyelami dunia anak-anak dalam pengelolaan mereka. Nah, kita telah menyampaikan banyak sekali pertanyaan, terutama saya nih, berawal dari penasaran saya terkait bagaimana strategi yang kebetulan alhamdulillah di waktu kali ini saya dipertemukan dengan beliau, jadi saya bisa puas untuk bertanya, karena kalau di kelas saya bertanya hanya terbatas mungkin 10 menit atau mungkin hanya 5 menit. Sebelum mungkin kita akan akhiri sesi podcast kali ini, closing statement yang Ibu akan berikan kepada sahabat UII dan kepada semua pemirsa tentunya terkait strategi pembelajaran, pengelolaan, pendidik dan hal lain sebagainya kepada anak yang baik itu seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih. Kembali kepada tema ya, strategi mendidik zaman now ya, perspektif pendidikan agama Islam. Maka adalah segala sesuatu upaya kita manusia itu tidak ada satupun yang tidak punya cita-cita, siapapun, gitu kan Masnya. Maka perlu strategi. Tadi saya sampaikan bahwa strategi di sini adalah skala makro. Jadi desain besar untuk tercapainya apa yang dicita, bahkan yang dicintakan. Cita dan cintakan. Nah, karena yang dihadapi adalah anak zaman now, generasi yang sudah Masya Allah, tadi saya sampaikan di dalam perut sudah tahu teknologi. Maka kita perlu kehati-hatian. PAI membekali back to Al-Quran dan hadis dengan yang dikemas dengan cantik, apik begitu. Maksudnya apik itu apa sih? Tidak mendikte banget, tetap mengorangkan anaknya, tetap mengorangkan mahasiswanya, karena sebagai mitra dan sahabat tadi saya sampaikan adalah seseorang yang selalu menunjukkan kebaikan. Maka PAI selalu seperti itu,
almar'u ma'aman ahabba. Marilah kita berteman yang membawa nilai ibadah yang Masya Allah, luar Masya biasa. Allah. Demikian semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Seperti dalam Quran surat Al-Asr saling mengingatkan dalam kesabaran. Iya betul. Ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa sahabat UII semuanya, kita sudah berada di penghujung acara tentunya di podcast yang sangat spesial, yang dimana perlu saya ingatkan ini salah satu program spesial bulan Ramadan dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tentunya apa yang tadi disampaikan oleh beliau bisa menjadi salah satu pelajaran berharga untuk kita semua, bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita aplikasikan kepada kehidupan kita, karena tips, trik, dan semua ilmu yang telah beliau berikan kepada kita semua pemirsa sahabat UII sangat relate dengan kehidupan nyata, kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan dalam dialog podcast Ramadan kali ini bersama Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya selaku host Muhammad Sonata Dinasadewa tentunya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekeliruan baik tindakan maupun ucapan terutama kepada ibu dosen saya di pertemuan kali ini, dan tentunya kepada sahabat UII pemirsa sekalian. Tentunya kedepannya insya Allah kita pasti akan bertemu lagi di lain waktu yang insya Allah nanti dengan berbagai macam tema yang menarik, dengan berbagai macam narasumber yang akan sangat menarik seperti Ibu Sri Haningsih ini, yang insya Allah akan bermanfaat bagi semuanya. Tentunya semoga puasa teman-teman bisa berjalan dengan lancar dari sahur sampai maghrib ya Bu, tentunya. Ramadan kali ini akan lebih bergembira tentunya daripada lebih berkah insya Allah. Tentunya terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan di sesi kali ini. Tentunya apa yang Ibu sampaikan akan menjadi manfaat yang sangat besar yang akan mengalir pahalanya sampai akhir zaman nanti. Amin. Tentunya itu saja dari saya selaku host pada podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.